Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Sumber hukum Islam ada dua, Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kali ini kita membicarakan tentang hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah. Secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber hukum Islam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu dengan lainnya. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut. A. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita sekarang ini. B. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. C. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kalau begitu, apa kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam? Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Al-Quran Surat Al-Hasyr surat ke-9 ayat yang ke-7. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Artinya, barang siapa yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Al-Quran Surat An-Nisa surat ke-4 ayat yang ke-80. Sekarang kita sudah paham tentang peran penting hadis sebagai sumber hukum Islam. Maka kita ketahui juga bahwasanya hadis adalah sumber yang kedua setelah Al-Quran. Mari kita lihat kedudukan hadis terhadap sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala bertugas menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan atau bayan
serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. A. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya, keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat," kata Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. B. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah kalian melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. C. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal, dalam Al-Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat ke-34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu setelah kamu zakatkan. Hadis riwayat Baihaqi. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. D. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya? Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seseorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Demikian yang dapat disampaikan. Berikutnya nanti kita akan berbicara tentang macam-macam hadis. Semoga bermanfaat. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.